Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah istri yang sangat taat kepada suaminya. Kewajiban seorang anak adalah patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Tetapi apabila sudah berumah tangga, khususnya seorang wanita, maka kepatuhan dan ketaatan kepada suaminya lebih utama daripada patuh dan taat kepada orang tua dan atau kepada saudara-saudara kandungnya. Selama apa yang diperintahkan suaminya tidak mengingkari ketentuan Allah, dan bahkan seorang suami menjadi surga dan neraka bagi seorang istri. Kisah inspiratif Islam berikut ini, yaitu seorang wanita atau istri solehah yang taat kepada suaminya, tidak mendatangi panggilan orang tua dan keluarganya di saat ibunya sedang sakit parah, lantaran si wanita tersebut mengemban amanah ataupun pesan dari suaminya yang pergi berjihad dan melarangnya untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang. Namun, meskipun tidak menjenguk ibunya yang sedang sakit parah dan bahkan sampai meninggal dunia, ibu si wanita solehah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah lantaran memiliki anak yang patuh dan taat kepada seorang suami. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, tersebutlah seorang istri yang solehah. Wanita setia ini begitu taat serta setia terhadap suaminya. Suatu hari, suaminya pergi berjihad untuk agama. Sang suami hendak pergi memenuhi panggilan suci untuk berjihad, dan dirinya beramanat pada istrinya. Istriku tersayang yang kucintai, aku akan pergi untuk berjihad, meninggikan kalimat-kalimat Allah. Sebelum aku kembali pulang dari berjihad, kamu jangan pergi kemanapun dan jangan keluar dari rumah ini. Setelah berpesan demikian pada istrinya, berangkatlah si suami menuju medan jihad. Beberapa hari kemudian datanglah seseorang kepada wanita tersebut yang mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit parah. Orang yang diutus tersebut mengatakan pada wanita solehah untuk segera menjenguk ibunya. Ibumu saat ini sedang sakit keras, jenguklah dia sekarang. Dengan gelisah, wanita tersebut menjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya tidak mau menjenguk, tapi saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Tolong sampaikan permohonan maaf dan salam saya pada ibu. Dan si utusan pun pulang tanpa membawa wanita tersebut. Malam berlalu dan suami yang berjihad belum pulang juga. Keesokan harinya datang kembali seorang utusan yang mengabarkan bahwa ibu wanita tersebut meninggal dunia. Betapa sedih perasaan wanita solehah ini. Air matanya berlinang mendengar kabar ibu yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Bahkan di saat terakhirnya dia tidak berada di sampingnya. Utusan tersebut berkata, sekarang ibumu telah tiada, datanglah untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum beliau akan dikebumikan hari ini. Namun istri yang salehah ini sambil menangis terseduh menjawab, bukannya saya tidak mencintai ibu saya, tapi saya memegang amanah suami saya untuk tidak keluar rumah hingga dia pulang dan memberi saya izin. Dengan berat, utusan tersebut pulang. Mungkin karena kesal dan heran dengan sikap wanita tersebut yang tidak mau datang walaupun ibunya sakit keras hingga meninggal dunia, si utusan pun akhirnya mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah SAW. Dengan nada sedikit kesal, ia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, wanita itu sangat keterlaluan. Dari mulai ibunya sakit hingga meninggal dunia, dia tidak mau datang untuk menemui ibunya. Rasulullah bertanya, kenapa dia tidak mau datang menemui ibunya? Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mendapat izin untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang berjihad. Jawab utusan yang mengadu kepada Rasulullah SAW tersebut. Lalu Rasulullah pun tersenyum. Kemudian beliau berkata, dosa-dosa ibu wanita tersebut diampuni oleh Allah karena dia mempunyai seorang putri yang sangat taat terhadap suaminya. Dan itulah kisah seorang istri yang solehah, yang patuh dan taat kepada suaminya, yang pada akhirnya mampu mengantarkan ibunya ke surga karena dosa-dosa ibunya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran memiliki anak yang solehah, taat kepada suaminya. Dalam kalangan pesantren, kisah ini sangat populer karena kisah ini tertulis pada sebuah kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni kitab Uqudul Lijain. Salah satu kitab terpopuler yang membahas tentang tata cara hidup berumah tangga secara islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh
Itu haram bagi wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Istri juga tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan harta yang ia nafkahkan bukan dengan perintahnya, maka setengah pahalanya diberikan untuk suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa sebulan yaitu Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Istri adalah pendamping hidup bagi suami, tak hanya menemani suami dalam menjalani hidupnya. Peran seorang istri mampu membuat kehidupan suaminya menjadi lebih baik, bahkan kebaikannya bisa membawa mereka ke surga bersama. Sebagai istri yang saleh lagi baik, istri tentu tidak akan membiarkan suaminya terjebak di dalam dosa dan keburukan dunia yang dapat mengantarkannya ke neraka. Maka dari itu penting untuk tahu bagaimana ciri-ciri dari istri yang mampu menjadi penolong suami di akhirat kelak. Dan berikut kami telah merangkum beberapa kriteria istri yang jadi penolong suaminya di akhirat. Yang pertama, punya pengetahuan agama yang cukup. Seorang istri yang mampu menjadi penolong untuk hidup suami di dunia dan akhirat kelak ialah istri yang mempunyai pengetahuan agama yang cukup. Pengetahuannya ini berguna untuk mengetahui mana yang benar atau baik, termasuk mana yang tercela atau salah. Dengan demikian, pengetahuan agama yang cukup juga mampu mendekatkan seorang istri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa untuk mengingatkan suami. Istri yang salihah dan memiliki ilmu dan pengetahuan agama yang cukup hendaknya memberikan cahaya bagi suami. Ada kalanya mungkin suami melampaui batas dan harus diingatkan. Kewajiban seorang istri maupun suami ialah saling menjaga dengan mengingatkan hal-hal yang harus diperbaiki agar terhindar dari dosa-dosa. Tidak hanya menolong dirinya sendiri, seorang istri yang demikian juga mampu menolong suami di akhirat nanti. Yang ketiga, menutup aurat dan menjaga diri sendiri. Sebagai seorang yang tahu mana yang benar dan salah dari pengetahuan agama yang cukup, maka istri seharusnya tahu bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Istri yang mampu menjadi penolong bagi suami di akhirat ialah istri yang tidak hanya mengetahui dan mendapatkan ilmu-ilmu agama, melainkan juga mengamalkannya untuk kebaikan diri sendiri. Dengan menutup aurat dan menjaga dirinya sendiri sebaik mungkin, maka istri telah memuliakan suaminya. Yang keempat, memiliki banyak bekal ilmu untuk hidup. Tidak hanya ilmu agama, seorang istri juga bisa menjadi penolong suami di akhirat dengan bekal ilmu untuk hidup yang dimilikinya. Istri yang baik tentunya ialah seorang yang tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, serta ulet dalam menjalani lika-liku kehidupan. Istri yang demikian ialah istri yang mampu membawa kebaikan hidup bagi suami dan keluarganya. Yang kelima, bersedia taat pada suami dalam hal baik. Taat kepada suami dalam hal kebaikan adalah suatu kewajiban. Apabila seorang istri tidak bersedia untuk taat kepada perintah-perintah suami yang baik, maka ia telah menjadi istri yang durhaka. Istri yang durhaka berarti tidak bisa menjadi penolong suaminya karena ia sendiri tidak menolong dirinya sendiri. Hubungan suami istri yang demikian hanya akan mengarah pada pertikaian dalam pernikahan. Yang keenam, berusaha menyenangkan hati suaminya. Agar suami tak mendapatkan dosa-dosa karena amarah suami akibat istri, maka istri harus menjadi orang yang berusaha menyenangkan hati suami. Cara menyenangkan hati suami pun beragam, mulai dari berhias diri, memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, yaitu menyejukkan hati, serta memberikan perhatian-perhatian yang berarti bagi suami. Hati suami yang tenang akan lebih terhindar dari dosa-dosa seperti amarah dan sakit hati karena istri. Yang ketujuh, menjaga kehormatan dan harta suami. Nama baik suami menjadi hal yang harus dijaga oleh istri. Istri yang menceritakan keburukan suami dan keluarganya, maka ia termasuk ke dalam istri yang durhaka. Nama adalah lambang kebaikan dan kehormatan suami, sehingga ia harus dipelihara dari berbagai macam label negatif. Tak hanya nama baik, harta suami juga harus dipelihara sebaik mungkin. Harta yang tak digunakan dalam hal kebaikan, maka ia hanya akan mendatangkan mudarat bahkan hingga dosa. Hal ini harus dijaga oleh istri, meski ia sedang tak berada di dekat suami. Dan inilah sedikit kisah tentang seorang istri yang solehah yang tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya yang lagi sakit karena tidak mendapatkan izin dari sang suami untuk yang sedang berjihad. Dan ada beberapa kriteria
seorang istri yang taat kepada suaminya ataupun yang mampu menolong suaminya di akhirat. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.